Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita bertemu lagi dalam pelajaran IPS. Sehat semua ya di rumah. Hari ini Pak Fajar akan memulai materi pelajaran di tema 2 IPS ya. Mari kita perhatikan bersama-sama materi apa yang ada di tema 2 muatan IPS. Ada di buku tema halaman 31. Kalau ada yang membawa atau memiliki, bisa dibuka dulu. Nah, tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat ya, itu tampilannya. Yang pertama ada agraris. Nah, itu tampilannya halaman selanjutnya. Itu halaman selanjutnya lagi. Nah, ada 7 usaha ekonomi masyarakat ya. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Manusia itu kan setiap hari ada kebutuhannya ya, macam-macam tiap orang, maka ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi yang menjadi titik pentingnya adalah kegiatan itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pak, aku kan pengen makan, aku kan pengen beli ini, beli itu. Lah, pasti ada usaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Sama, kalian pasti punya kegiatan ekonomi juga. Meskipun tidak sekarang, bisa jadi nanti ya. Setiap orang pasti akan melakukan kegiatan ini. Nah, agak nabrak ini tulisannya ya. Kondisi geografis Indonesia itu beragam. Ada wilayah yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Kondisi geografis ini menyebabkan kegiatan ekonominya juga bermacam-macam, beragam. Jika dicermati, kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah, banyak sekali. Usaha masyarakat, usaha ekonomi yang pertama adalah agraris. Kita lihat nih, ada ibu-ibu memetik daun teh apa cabai itu ya. Kemudian ini area persawahan ya, segar sekali kalau kita bersepeda di pinggir sawah, berjalan-jalan di pinggir sawah, udaranya segar sekali. Ada padi yang bisa dimanfaatkan, ada dedaunan yang bisa dimanfaatkan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani. Usaha agraris ini meliputi pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasilnya itu contohnya adalah padi, jagung, kedelai, umbi-umbian, sayuran dan buah-buahan. Suka sayuran kan? Nah, itu dari sektor agraris. Kalian beli buah-buahan itu dari sektor agraris. Peternakan yang kedua, ada peternakan banyak sekali ayam, ada peternakan sapi ya. Sapi itu ya juga bermacam-macam, yang bisa diambil dagingnya, yang bisa diambil susunya ya. Baik, peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya ya. Peternakan terdiri atas hasil peternakan, ada daging, telur. Nah, kalau ini seperti ini ya, ayam, daging, telur, susu, kulit dan bulu.
Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Macam-macam berarti ya peternakan itu. Ya, ini satu, peternakan hewan kecil. Ada peternakan hewan besar, ada peternakan unggas. Kalau hewan kecil itu berarti hewannya yang kecil-kecil, kelinci, kambing, domba gitu ya. Kalau peternakan hewan besar berarti hewannya yang besar-besar ya, lebih besar dari kita. Sapi, kerbau, kuda begitu. Ada peternakan unggas. Unggas itu semacam apa? Ayam, burung, puyuh begitu. Lanjut, sektor perikanan. Ini kalau bisa dikatakan ini adalah wilayah tambak ya, atau kolam yang airnya itu mengalir. Sebenarnya hanya saja airnya kolam airnya itu ada penghalangnya, tapi airnya sebenarnya tetap mengalir. Saya geser sebentar ya ke sini. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat itu ada dua, ada perikanan air tawar, ada perikanan air payau. Perikanan air tawar itu di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, di sawah. Lah Pak, sawah emang ada ikannya Pak? Ada. Kalau sawahnya itu penuh dengan air, maka bisa kita dipiara ikan di situ ya. Tempat mbahnya Pak Fajar dulu ada seperti itu. Ada juga yang lele gitu ya. Suka ikan lele enggak? Lele bakar, lele goreng, gurami ya. Ada juga perikanan air payau, dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ini yang digunakan adalah bandeng ya. Kalau kalian suka bandeng, makan nasi bandeng di kantin itu kan, itu bandeng itu dari perairan payau. Perairan payau itu perairan perbatasan antara air tawar dengan air laut, jadi sedikit ada campuran ya. Beda, memang beda banget dengan air laut dan beda juga dengan air tawar. Jadi airnya di pertemuan dua arus itu. Lanjut, itu tadi perikanan darat. Sekarang ada perairan laut. Nah, menangkap ikan di pantai atau di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh hasil yang banyak. Selain itu juga mendapatkan ada udang, ada rumput laut, macam-macam. Maka kalau ini jumlahnya banyak, itu bisa diekspor. Apa itu ekspor? Ya, nanti kita bahas, ada materi ekspor. Lanjut. Nah, geser lagi saya. Ada pertambangan. Kegiatan pertambangan. Ini kegiatan di pertambangan ya. Jadi kalau pertambangan itu tidak seindah hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya ini nih, jalan kita yang ada di depan rumah atau yang di sebelah rumah itu jalannya halus, tapi hasil tambang ini diperoleh dari daerah tambang yang kayak gini modelnya, tidak sesuatu tidak yang enak ya, di sana sangat berliku. Ada yang punya emas-emasan ya, ini yang perempuan barangkali suka perhiasan ya, ada emas, cincin, kalung gitu ya. Nah, itu dari barang tambang, itu ditambang juga caranya ya. Jadi terus diolah sehingga jadi besi seperti ini. Padahal asal mulanya tidak dari tempat yang bersih, yang sangat dalam ya. Barang tambang itu ada beberapa pembedaan ya. Ada barang tambang logam, misalnya emas, perak, tembaga. Ada barang tambang non logam, belerang, marmer, batu gamping. Kemudian ada barang tambang jadi sumber energi. Nah, itu yang berupa minyak bumi, batu bara atau gas. Minyak bumi biasanya diolah menjadi bensin ya.
kemudian menjadi pertalite, menjadi Pertamax ya, dan lain sebagainya. Solar itu sumbernya satu, minyak bumi. Kemudian batu bara itu untuk pembangkit listrik. Ada juga yang dulu itu pernah ada menjadi bahan bakar rumah tangga, juga ada gas alam ya, ini gas yang ada di rumah-rumah kita ya, yang sekarang kemasannya macam-macam ya, itu berasal dari tambang juga ya, tambangnya berupa gas. Baik, kehutanan. Fungsi hutan ya. Fungsi hutan itu sebagai paru-paru dunia. Maksudnya apa, Pak? Pembersih udara yang ada di lingkungan. Jadi dunia kita yang besar ini itu memerlukan pembersih udara juga. Jadi udara yang setiap hari dikotori karena adanya polusi ya, polusi pabrik, polusi kendaraan bermotor, itu butuh pembersihan. Pembersihan itu yang maksimal, skala besar itu bisa dilakukan oleh hutan. Dari mana? Dari proses fotosintesis pohon-pohon yang ada di hutan. Jadi hutan itu sangat penting sekali sebagaimana paru-paru kita. Paru-paru itu untuk membersihkan udara yang kita hirup ya, diambil oksigennya saja. Nah, itu pentingnya hutan. Jadi hutan itu penting, Pak, sangat penting. Sebagai tempat perkembangan fauna. Fauna itu hewan ya. Banyak hewan yang memerlukan tempat tinggal dan itu ada di hutan. Mereka asal mulanya adalah di hutan. Entah itu berupa hewan yang buas ataupun tidak buas. Kemudian sebagai daerah resapan air hujan, pasti ya. Kalau ada hutan maka di situ air akan meresap dengan baik. Kalau ada tanaman, pohon, makanya di sekeliling kita kalau masih banyak tanaman atau pepohonan itu bagus. Insya Allah lokasinya aman ya dari longsor. Apa akibat menyempitnya kawasan hutan Indonesia? Nah, kawasan hutan Indonesia itu semakin hari semakin berkurang ya. Ada yang berubah fungsi menjadi bangunan, hutannya digundul, diambil kayunya untuk dijual. Itu menyebabkan hutannya semakin menyempit, semakin sedikit. Kondisi ini menyebabkan banjir ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisasi, untuk mengurangi ya bencana-bencana seperti ini ya, berarti kita harus berhati-hati. Pertama, kawasan hutan harus dihijaukan kembali atau direboisasi. Pembalakan liar harus dicegah. Pembalakan liar itu penebangan liar, melakukan penebangan secara berhati-hati. Ada juga perdagangan. Nah, ada yang perdagangan tradisional, ada yang online ya. Kegiatan membeli barang dan menjualnya kepada konsumen. Ini ekspor, menjual barang ke luar negeri, impor, memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Industri mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Ada industri rumah tangga besar atau industri sedang. Nah, itu materi Pak Fajar untuk awal dari semester 2 tentang jenis usaha ekonomi masyarakat. Semoga ini cukup untuk kita pelajari hari ini, dan Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.